BTTH Kaisar Api, episode 351. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika sorotan cahaya menjulang tinggi yang melindungi api mayat hidup itu dipatahkan dan dibubarkan oleh orang kuat di kompleks itu, sebuah pintu masuk melingkar berukuran beberapa meter muncul di tanah datar di hadapan semua orang, dan pintu masuk itu dipenuhi dengan semburan kehangatan mengerikan yang mendebarkan, sangat mirip dengan apa yang disebut api mayat hidup. Hahaha, segel di pintu masuk api mayat hidup akhirnya terbuka, cepat. Api mayat hidup milik kita. Saat sinar merah menyala itu dihancurkan oleh semua orang, tatapan berapi-api dari para pembangkit tenaga listrik yang hadir dan raungan mereka langsung menyebar ke jurang hantu liar ini. Kebanyakan dari mereka berkekuatan biasa-biasa saja, peluang mereka untuk menyentuh api mayat hidup sangat kecil jika mereka memimpin. Pejuang abadi bintang 4 tidak memiliki takdir, jadi aku ingin selangkah lebih maju. Sabu-sabu, energi Doki yang berwarna-warni itu sebanyak bintang di langit. Tak lama kemudian, banyak sosok di antara para ahli di lapangan melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju pintu masuk negeri api abadi. Beberapa kekuatan yang lebih lemah berjalan satu demi satu menuju pintu masuk ruang angkasa, tetapi kekuatan lainnya, termasuk Akademi Kelima dan beberapa orang kuat lainnya, semuanya memandang ke arah pintu masuk ruang angkasa yang agak aneh di atas flat berdiri dengan tenang. Cici, sayang sekali masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika sosok-sosok lain hendak melangkah masuk ke ruang itu, senyum di wajah mereka langsung mengeras, dan suara-suara aneh muncul langsung dari pintu masuk ruang itu. Ah, tolong, selamatkan aku. Dengan munculnya adegan ini, gelombang hantu dan ratapan muncul di seluruh kehampaan, dan bahkan orang yang pertama kali mencapai pintu masuk api suci pun dikelilingi oleh gelombang abu-abu di sekujur tubuhnya. Api itu membakar dengan dahsyat, api abu-abu itu bagaikan dewa kematian, dan siapapun yang terkontaminasi olehnya akan membakar ki pertempuran dalam tubuh dan bahkan kekuatan jiwa, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Api mayat hidup ini aneh sekali. Melihat orang-orang di sekitarnya begitu menderita, Xiaoyan menatap pintu masuk ke tanah api suci dengan waspada. Meskipun Xiaoyan memiliki informasi terbatas tentang api mayat hidup, api suci yang begitu misterius ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengannya. Api abadi, yang dikenal sebagai keabadian dan keabadian, tetapi catatannya cukup langka. Kelihatannya seperti ini, saya khawatir api suci ini telah mengalami beberapa perubahan. Jika kita beruntung memasuki negeri api suci kali ini, saya khawatir kita hanya bisa mengakalinya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa seorang ahli setingkat penguasa jiwa Li mau menyerahkan api berharga ini. Di akhir kalimat, sosok Irene tanpa sadar mendekati Xiaoyan dan berbisik. Hei, ayo kita tunggu dan masuk. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan hanya tersenyum. Mengenai alasan mengapa penguasa jiwa Li melepaskan api abadi, menurut dugaan Xiaoyan, mungkin untuk melahap rasa sakit cinta dan menggunakan api abadi sebagai umpan. Api abadi itu keluar untuk menarik perhatian para ahli lainnya. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiaoyan. Mengenai apakah itu benar atau tidak diketahui. Ya, Irene bukanlah wanita yang brengsek dan tak berotak. Ia mengangguk ringan, karena saat ini, semua tokoh penting, termasuk 5 istana utama, sama sekali tidak berniat melakukan apapun. Waktu bagaikan kuda putih yang melewati celah, dan 1/4 jam berlalu dengan lambat. Selama 1/4 jam ini, kecuali orang yang awalnya tidak tahan dan masuk dengan gegabah hingga terluka parah, para ahli lainnya menunggu dengan tenang. Mereka tahu bahwa pintu masuk ini memiliki kekuatan api abadi, dan kekuatan ini cukup sulit untuk mereka hadapi. Dengan begitu banyak orang kuat, tentu saja tidak ada yang mau berbuat lebih banyak, jadi mereka menunggu bersama. Hampir sampai, ayo pergi. Pada saat ini, pupil mata Yu Xiao perlahan terbuka, dan ia melirik pintu masuk di bawah. Saat ini, kekuatan api mayat hidup sangat lemah. Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh Yu Xiao berubah menjadi cahaya listrik, dan ia langsung menuju pintu masuk api mayat hidup dengan momentum guntur. Melihat ini, ia ingin memimpin dan menjadikan api mayat hidup itu miliknya. Maju, disaksikan oleh para ahli lainnya,
mereka melesat maju. Tentu saja, mereka tidak akan memberi Yu Xiao kesempatan sebaik itu. Di saat yang sama, jurang hantu liar ini menjadi sangat gelisah. Alasannya adalah sisa-sisa api abadi. Tanah telah terbuka sepenuhnya. Ayo kita pergi juga. Setelah masuk, perhatikan orang-orang mencurigakan di kerumunan itu, jika perlu. Xiaoyan berbisik kepada Irene, dan setelah berbicara, telapak tangannya menghadap ke tenggorokannya. Sebagai pengendali Saint Flame, tentu saja salah satu misi Xiaoyan adalah melenyapkan ras jahat dari luar wilayah, dan sekarang setelah Soul Eater meninggalkan sisinya, semuanya hanya bisa bergantung padanya. Dan yang terpenting, klan jahat yang disebut-sebut sebagai klan jahat ekstrateritorial itu tahu cara mengendalikan api suci. Xiaoyan ingin memahami metode ini secara menyeluruh agar dapat mencegahnya. Boom! Kerumunan yang hitam legam bagaikan koloni semut itu langsung menyerbu reruntuhan api mayat hidup dengan hembusan napas yang kuat. Jika ada harta karun seperti api abadi, jika bisa diperoleh sendiri, statusnya mungkin akan meroket. Bas! Kerumunan besar itu, bagaikan semburat cahaya, dengan mudah melewati pintu masuk Manghuang Guiyuan dan memasuki reruntuhan api mayat hidup. Sejauh ini, pertempuran memperebutkan api mayat hidup telah dimulai sepenuhnya. Ini, Xiaoyan dan keduanya baru saja memasuki pasukan besar itu, ketika semburan api merah menyala memenuhi pandangan mereka, tetapi di atas api itu, ternyata Ling Xiaoyan. Ada rasa gentar. Xiaoyan memang memiliki dua api suci di tubuhnya, tetapi karena sifat khusus para ahli dunia hantu, yaitu api wajah hantu dan api jiwa, Xiaoyan berencana untuk memberikan api jiwa wajah hantu kepada gurunya, sang ahli pemakan jiwa, agar api tersebut dapat menembus dan memasuki alam mimpi tersebut sepenuhnya, sehingga tidak terjadi fusi. Jika tidak, api suci hasil fusi Xiaoyan, di level yang sama, bisa dibilang merupakan lawan yang sangat sulit ditemukan. Tapi sekarang, penguasa Soul Eater jelas punya cara lain untuk memasuki reinkarnasi. Xiaoyan juga bisa bersantai dan sepenuhnya menyatukan dua api suci. Dua api suci, satu adalah api hati Tianyan di peringkat ke-35, dan yang lainnya adalah api jiwa wajah hantu di peringkat ke-24. Xiaoyan yakin api suci baru yang lahir dari perpaduan keduanya tidak akan lebih baik dari peringkat teratas. Api suci 20 memang lemah, tetapi dibandingkan dengan api abadi, tampaknya masih sedikit lebih buruk. Tenggelam dalam sisa-sisa api mayat hidup, semburan api merah menyala membanjiri pandangan semua orang, bahkan kabut merah menyala memenuhi seluruh ruang. Di ruang ini, bahkan kekuatan jiwa pun sempat melemah. Hal ini membuat banyak orang kuat merasa takut, tetapi setelah beberapa saat ketakutan, mereka pun menyadari bahwa mendapatkan sesuatu di reruntuhan api abadi tidaklah mudah. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa ketika mereka menjelajahi sisa-sisa api mayat hidup, sesosok makhluk yang dapat dengan mudah melenyapkan siapapun juga sedang mendekati mereka, tetapi makhluk ini tampaknya mengandung aura asli api mayat hidup. Lidah berdecak, dan kekosongan khusus yang menampung api suci dari api abadi ini memiliki namanya sendiri, yaitu Tan Suci dari api abadi. Sungguh tempat api suci yang aneh. Xiaoyan dan Irene saling membelakangi saat ini, dan mata mereka saling terbuka tanpa henti. Pada saat ini, di dalam Tan Suci keabadian, api merah menyala yang menyelimuti hati dan matahari menyelimuti tubuh keduanya, sehingga persepsi mereka berdua benar-benar hilang. Tanah, 10 meter jauhnya, semuanya putih dan lapar, dan selain itu, hanya ada kabut merah menyala. Di kedalaman kabut merah menyala, tampak ada semacam kekuatan abu-abu putih. Kekuatan-kekuatan itu bagaikan penguasa sejati dunia ini, tetapi mereka tampak sangat dekat, padahal sebenarnya berjauhan. Ini pasti bagian dalam Tan Suci abadi. Setelah mengamati sekeliling, aku tidak menemukan apapun. Irene menggertakkan gigi peraknya pelan dan berkata kepada Xiaoyan, hanya ada api merah menyala di sini, membuatnya sekuat dosian tingkat kesempurnaan bintang 4. Erin merasa gelisah. Tempat ini memang tempat api mayat hidup itu berada. Aku bisa mencium jejak kekuatannya, tapi kita mungkin sudah sangat jauh dari lokasinya sekarang. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, ia tidak bisa mendeteksi apapun. Bahkan Xiaoyan menyadari bahwa persepsinya seolah sepenuhnya ditekan oleh api merah menyala dan kabut ini. Ngomong-ngomong, apa itu Tan Suci abadi? Melihat mata indah Irene mengamati sekeliling,
Xiaoyan menyerah begitu saja untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tan suci keabadian adalah tempat tinggal api keabadian. Konon, 20 api suci teratas akan memiliki ruang teritorialnya masing-masing setelah lahir. Tan suci keabadian lebih seperti ruang yang dibawa oleh api mayat hidup, mirip cincin ruang angkasa. Disinilah, dialah penguasa sejatinya. Melihat ini, Irene sedikit bingung. Ia jelas tidak menyangka Xiaoyan tidak tahu. Hehe, Eriner, apa kau tahu sesuatu? Keduanya awalnya terdiam. Setelah berkedip, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata. Sebelum Eriner masuk, ia mengikutinya, dan Xiaoyan segera mengikutinya. Ia ingin bertanya, lagi pula, pria ini murid kepala sekolah, sepertinya ia tahu beberapa hal yang sulit diketahui orang biasa. Tan suci abadi sangatlah berbahaya, tetapi ada harta karun surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari seni bela diri dan keterampilan bertarung hingga ramuan ajaib yang terus bermunculan. Dan karena Sang Jiaoai cukup beruntung bisa memasuki jimat suci keabadian sebelumnya, jadi aku tahu sesuatu. Mendengar kata-kata itu, wajah Irene sedikit bangga, dadanya membusung, dan dia berkata dengan bangga kepada Xiaoyan. Kepala sekolah Ai benar-benar memasuki Tan suci abadi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan sedikit terkejut muncul. Ingat, guru itu bilang di Tan suci keabadian, selain api keabadian, sepertinya ada orang yang sangat menakutkan. Dia menyuruhku untuk lebih berhati-hati, tapi bahkan dia sendiri tidak tahu siapa dia. Irene menatap Xiaoyan. Melihat ekspresi terkejutnya, dia langsung cemberut. Dalam Tan suci keabadian, kabut-kabut ini disebut kabut keabadian. Kabut semacam ini tidak dapat dihilangkan, setidaknya dengan kekuatan saat ini. Jadi, kita hanya bisa menuju ke bagian dalam Tan suci keabadian di balik kabut ini, kata Irene dengan suara waspada. Ini bukan Tan suci, bentuknya seperti apa, atau bahayanya seperti apa? Xiaoyan juga bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar nada serius Irene. Entahlah, tapi menurut guruku, Tan suci keabadian sepertinya berbentuk lingkaran. Kalau kau tidak menemukan rute yang cocok di sini, aku khawatir kau akan terjebak di sini selamanya. Lahap kendali dan jadilah mayat berkabut, kata Erin Erzaidu. Biar ku coba. Begitu Irene selesai berbicara, aura api suci meledak dari tubuh Xiaoyan, dan langsung menyelimuti mereka berdua. Saat itu, api merah menyala yang aneh itu menghalangi jalan Xiaoyan. Api itu turun, menghilang seketika, dan pandangan mereka berdua pun melebar. Apakah hanya beberapa ratus meter lagi? Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan-lahan menyimpan kekuatan api suci untuk mencegah napasnya terekspos, dan bergumam. Awalnya, ketika keduanya masuk ke sini, jarak pandang mereka hanya beberapa meter. Sekarang, dengan kekuatan Xiaoyan Shengyan, mereka telah memperluas jangkauan penglihatan mereka hingga beberapa ratus meter, yang merupakan metode yang agak tirani. Di sini, sepertinya hutan pegunungan yang agak tandus. Ketika penglihatannya tiba-tiba terbuka, mata indah Irene sedikit berubah, dan ia dapat melihat pemandangan di sekitarnya secara panorama. Tempat di mana keduanya berada saat ini sebenarnya adalah hutan kayu mati, tanah dan batu abu-abu tandus, kayu mati yang lapuk, dan kesunyian yang mematikan, yang memenuhi tempat itu dengan atmosfer bahaya, kecemasan, dan munculnya hati yang kuat. Ayo kita pergi ke beberapa tempat berharga di Tan suci abadi, ayo pergi. Sambil berbicara, Irene bergerak sedikit dan berlari langsung menuju suatu tempat di hutan yang suram. Jelas, untuk beberapa tempat berharga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengenai ucapan Xiaoyan tidak bertanya apa-apa, melainkan bersiap untuk mengikutinya. Sekarang mari kita tunggu perlahan. Lagi pula, harta karun seperti api abadi tidak akan direbut oleh pembangkit tenaga listrik lain dengan mudah. Tepat ketika keduanya mulai bergerak, suara keras menyebar dari tak jauh dan langsung masuk ke telinga mereka berdua. Suara apa ini? Irene berhenti dan melihat ke area berkabut sejauh 100 meter. Weng berdengung. Pada saat yang sama, napas yang sangat panas keluar dari dedaunan mayat hidup dan burung pipit mayat hidup di dalam tubuh Xiaoyan. Sumber napas ini adalah suara aneh dari area berkabut di kedalaman 100 meter. Sialan. Segera setelah itu, dalam kabut yang berjarak 100 meter, seorang gadis kecil yang riang berlari cepat dan menghilang ke dalam pandangan Xiaoyan.
Saya melihat gadis itu berusia sekitar 10 tahun, dengan rambut hitam mengembang. Di tengah rambut hitamnya, terdapat lipatan tengah yang membagi rambut hitam menjadi dua di sepanjang kepala, tetapi sepertinya ada sesuatu yang samar-samar tersembunyi di antara alis. Pakaian di tubuhnya juga compang camping. Saat itu, wajah wanita itu panik dan ia berlari kencang, seolah-olah sedang melarikan diri dari suatu makhluk. Ini, banteng setan bumi, harimau raksasa Xuanshan, dan serigala Tianshan itu, yang sebanding dengan para ahli di tahap awal Dosian Bintang 5. Dalam sekejap mata, di belakang gadis kecil itu, satu demi satu binatang buas roh yang bergejolak meraung ke arah gadis kecil itu dengan aura yang bergejolak. Di antara binatang buas jiwa itu, selain para ahli terkemuka, sebenarnya ada ratusan binatang buas jiwa yang kuat di belakang mereka. Mata mereka berapi-api, menatap gadis kecil itu seolah-olah mereka sedang melihat makanan terlezat. Eileen, lakukanlah. Selamatkan dia. Xiaoyan merenung sejenak, menambahkan perubahan dari daun mayat hidup di tubuhnya dan sebagainya, lalu berkata kepada Irene. Sebelumnya, Irene berdiri diam, mulutnya sedikit terbuka, dan dia berkata, gadis kecil ini sepertinya familiar. 4 jari di langit, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan serangan mengerikan langsung menghambur, karena Xiaoyan tahu bahwa ia hanya berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4, dan sebagian besar makhluk roh ini lebih kuat darinya, bahkan lebih hebat lagi. Tak perlu dikatakan lagi, masih ada beberapa dari mereka yang berada di level Dewa Petarung Bintang 5. Jika Xiaoyan tetap bertahan, aku khawatir Xiaoyan sendiri yang akan menderita. Di sisi lain, Irene berdiri diam dan terdiam, seolah menatap gadis kecil di kejauhan, jejak ingatan membanjiri hatinya, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa pria ini untuk sementara waktu. Boom! Suara Xiaoyan jatuh, dan jari-jari raksasa kuno yang dipenuhi kekuatan menyilaukan memenuhi tubuh Xiaoyan. Selain ki pertempuran atribut api yang sangat mengerikan di tubuh Xiaoyan, kekuatan serangan yang terkandung dalam jari-jari raksasa itu sungguh mengerikan. Kemanusiaan, ini bukan urusanmu, kusarankan kau tidak ikut campur dalam urusan kami, kalau tidak. Melihat Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan gejolak yang mengerikan, beberapa pemimpin makhluk jiwa mengangkat kepala mereka dengan arogan dan memelototi Xiaoyan. Meskipun kekuatan mereka lebih kuat dari Xiaoyan, mereka cukup takut dengan serangan tirani Xiaoyan. Lagi pula, api memiliki daya tahan yang kuat terhadap orang-orang ini, belum lagi kekuatan Xiaoyan yang kuat dengan api suci. Gadis kecil ini, aku harus menyelamatkannya, kata Xiaoyan dengan tatapan tegas, tidak terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Orang ini makanan kita. Kalau kau ngotot melakukan ini, aku takut. Akibat serangan mengerikan yang ditujukan pada tubuh Xiaoyan, beberapa pemimpin juga menaruh sedikit rasa hormat kepada Zen. Itu bukan urusanku. Xiaoyan mengabaikannya, mengangkat bahu dan tersenyum, peringatan dalam suaranya sangat jelas. Kau sedang mencari mati. Mendengar nada tegas Xiaoyan, beberapa pemimpin melotot ke arahnya, dan aura tirani menyebar ke seluruh hutan. Transformasi kedua Dewa Naga, Long Wei. Ho ho ho. Melihat ini, Xiaoyan menghantamkan jari-jari raksasanya yang menyilaukan ke arah naga itu, tetapi dengan mudah dihalanginya. Melihat penampakan ini, tubuh Xiaoyan menghilang setelah beberapa saat, dan ketika Du muncul, seberkas cahaya keemasan muncul. Naga raksasa itu meronta perlahan, dan raungan mengerikan yang memekakkan telinga menyebar seperti gelombang suara. Naga, lari. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul, para petarung terkemuka melirik gadis kecil yang terus berlari itu dengan muram. Melihat naga raksasa yang tampak begitu nyata di depan mereka, mereka langsung mundur tanpa henti. Mereka tahu bahwa sekalipun kekuatan mereka mencapai petarung abadi bintang 5, mereka tidak akan mampu menandingi klan naga, karena itulah penindasan absolut yang melampaui kekuasaan. Setelah makhluk-makhluk roh ini mundur satu demi satu, tubuh naga itu tiba-tiba menghilang, dan sosok Xiaoyan muncul, tetapi ada juga banyak butiran keringat di dahinya. Jelas bahwa ia menggunakan Dewa Naga ini seperti tipuan buta. Perubahan kedua membutuhkan banyak kekuatan Xiaoyan. Transformasi kedua Dewa Naga hanya memberikan tekanan fatal pada klan naga, dan tekanan pada ras lain tidak terlalu besar. Sekarang, adegan ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan, kalau tidak, akan terjadi badai berdarah. Hah, di mana gadis kecil itu?
Setelah memukul mundur musuh, Xiaoyan mengalihkan pandangannya, hanya untuk menemukan bahwa gadis kecil yang baru saja mencoba melarikan diri telah menghilang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jarak pandang Xiaoyan saat ini hanya beberapa ratus meter, dan seluruh jarak 100 meter itu adalah kabut keabadian. Tidak diketahui bahaya apa yang tersembunyi di balik kabut tersebut, jadi Xiaoyan tidak berani melangkah masuk untuk sementara waktu. Xiaoyan, dia ada di sini. Xiaoyan sempat bingung, namun sebuah suara manis terdengar dari belakangnya. Irene. Xiaoyan mendengar ini dan menoleh, tetapi tubuh Irene sedikit membungkuk dan matanya yang samar menatap Xiaoyan dengan ragu. Gadis kecil misterius tadi, tapi sepertinya sangat takut pada Xiaoyan. Ia bersembunyi rapat di belakang Irene, dan menyipitkan mata ke arah Xiaoyan dari sudut matanya, sorot matanya mengelak. Orang ini, melihat ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arahnya dengan langkah ringan, tetapi dia cukup bingung dengan penampilan gadis kecil ini. Kakak, orang jahat. Melihat Xiaoyan mendekat, napas gadis kecil itu menjadi cepat, tangan kecilnya dengan erat meremas ujung pakaian Irene, dan dia menatap Xiaoyan dengan serius. Ada apa? Xiaoyan belum siap menanyakan apapun kepada gadis kecil itu, dan langsung bertanya kepada Irene. Gadis kecil ini telah kehilangan ingatannya. Irene menundukkan kepalanya sedikit dan menatap gadis kecil di depannya dengan tatapan penuh kasih. Ia berkata tanpa daya, ketika Xiaoyan melawan makhluk jiwa tadi, Irene mencoba bernegosiasi dengan gadis kecil itu, tetapi gadis kecil itu terus menggelengkan kepalanya. Meskipun pakaian gadis kecil itu cukup compang-camping, garis-garis di tubuhnya sangat lembut, dan dia kecil dan padat, dan kulitnya bahkan lebih baizi, yang tentu saja membuat Irene menyukainya. Amnesia. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, bosnya ternganga kaget, rencana yang sangat buruk. Dia benar-benar ditabrak oleh dirinya sendiri. Awalnya aku pikir aku bisa mengambil manfaat dari gadis kecil itu, tapi aku tidak menyangka gadis ini akan kehilangan ingatannya. Seharusnya dia tidak membiarkan makhluk-makhluk roh itu pergi, dia seharusnya tahu sesuatu. Rasa penyesalan muncul di hati Xiaoyan. Sepertinya aku pernah melihat catatan tentang gadis kecil ini di buku catatan guru sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, Irene menjelaskan, dia pasti ada hubungannya dengan api abadi, kan? Tanya Xiaoyan ragu-ragu. Berdasarkan beberapa fluktuasi pada daun abadi tadi, Xiaoyan juga bisa menebaknya. Kok kamu tahu? Kini giliran Irene yang terkejut. Identitas gadis kecil itu misterius. Kalau saja ia tidak cukup beruntung mengingat beberapa catatan, aku khawatir ia pun tidak akan tahu detail gadis kecil ini. Namun, Irene juga tidak sepenuhnya ingat identitas asli gadis kecil ini, tetapi memang ada catatan di buku catatan guru, dan aku sempat lupa. Hehe, kata Xiaoyan sambil menyeringai. Meskipun latar belakang Irene cukup jelas untuk menjalin persahabatan sejati, hal-hal seperti daun mayat hidup ini adalah bagian terpenting dari perjuangan Xiaoyan untuk mendapatkan api mayat hidup. Dia hanya bisa berpura-pura gila dan menjualnya dengan bodoh. Gadis kecil ini ada hubungannya dengan Seng Yan, tapi aku khawatir aku perlu mengingat detailnya perlahan. Melihat Xiaoyan berpura-pura gila, Irene tidak bertanya. Irene adalah kepala sekolah di halaman bawah tanah yang melakukan tindakan Xiaoyan ini. Murid itu, tentu saja, tahu pikiran Xiaoyan yang cermat dan tidak mengungkapkannya. Si kecil, siapa namamu? Bisakah kau memberi tahu adikku? Setelah berkedip, Irene berjongkok sedikit, dua lesung pipit muncul di sudut mulutnya, dan bertanya sambil tersenyum. Sedangkan Xiaoyan, ia berada puluhan meter dari mereka berdua, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Zuoma kecil, Zuoma kecil. Gadis kecil itu menatap Irene yang sedang tersenyum, dan kewaspadaannya menghilang drastis, lalu dia berkata padanya. Dolma kecil, karena orang ini berhubungan dengan api mayat hidup, dan ada dua jenis api suci dan daun mayat hidup di tubuhku, bagaimana mungkin dia takut padaku? Apakah karena dia memperhatikan aura dua api suci? Atau Feng Jue yang bisa melahap Seng Yan? Di akhir kalimat, Xiaoyan pun berani menebak identitas gadis kecil ini. Zuoma kecil, bisakah kau memberitahu adikku, mengapa orang-orang besar itu mengejarmu? Tanya Irene buru-buru setelah melihat gadis kecil itu menatap Xiaoyan dengan waspada. Aku tidak tahu, aku baru saja bangun,
dan mereka terus mengejar dan membunuhku. Zuoma kecil berlari dan berlari, tetapi tidak bisa keluar dari kabut merah. Tepat ketika Zuoma kecil tidak dapat menahannya lagi, kata Zuoma kecil pelan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Tidak apa-apa, orang-orang jahat itu sudah diusir oleh kakak laki-laki, kami akan melindungimu. Jadi kakak laki-laki itu bukan orang jahat, kata Irene sambil memeluk Zuoma kecil, menunjuk Xiaoyan dengan jarinya, dan berkata, dia bukan orang jahat, tapi di dalam dirinya. Mendengar Eriner mengatakan ini, Zuoma kecil tampak rumit dan ragu-ragu. Lupakan saja, bawa dia bersamamu dulu, dan tunggu ingatannya pulih perlahan. Juga, aku harus membersihkan kotoran di tubuhnya dulu, kalian dilarang mengintip. Setelah beberapa saat, Eriner melindungi Dolma kecil dan berjalan di balik pohon yang agak rindang. Jelas, membuang kotoran cukup mudah untuk pembangkit listrik tipe air. Kedua orang ini, melihat penampilan mereka berdua, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan sosok bernama Xiao Xiao terngiang di benaknya. Nizi dan Cailin itu diukir dari cetakan yang sama, dan aku khawatir mereka juga sudah menjadi wanita sekarang. Sepertinya setelah menyelesaikan urusan di sini secepatnya, kita akan kembali ke alam bawah dan membawa mereka ke atas. Tapi, tempatnya belum ditentukan, jadi sebaiknya kita menunggu, gumam Xiaoyan perlahan. Adapun alam bawah, benua Doki, saat ini masih merupakan dunia yang makmur. Namun, setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi selama bertahun-tahun, beberapa ahli Doudi juga muncul, tetapi mereka untuk sementara menekan penerimaan pesawat dengan kekuatan mereka. Lagi pula, Xiaoyan Wu, seorang kaisar Dou yang melangkah melalui kehampaan, tidak diketahui hidup dan matinya, dan mereka tentu saja tidak akan mudah keluar dari benua Doki. Menggerutu, seharusnya di sini, binatang-binatang jiwa yang baru saja dilacak itu ternyata sudah dibuang. Kuharap targetnya tidak hilang. Lagi pula, gadis kecil itu adalah bagian yang sangat penting untuk meraih keabadian. Napas aneh keluar. WHO, keluar dari sini. Xiaoyan masih dalam suasana hati yang melankolis, tetapi secara naluriah ia mencium aura yang sangat berbahaya, dan langsung mengerutkan kening, menatap ruangan ini dengan tatapan waspada. Tahap tengah dari 4 bintang pejuang abadi. Mendengar suara Xiaoyan, tanah mengendur, dan seorang pria berwajah muram muncul dari tanah dengan nada yang sangat terkejut. Aura di tubuhnya aneh sekali. Melihat ini, mata Xiaoyan menjadi serius. Hantu-hantu khusus menggoda jiwa mereka, ketidakkekalan mencari kehidupan mereka. Mu Wushuang selanjutnya. Pria asing itu menggenggam tangannya dan menghadap Xiaoyan. Begitu ia selesai berbicara, seluruh tubuhnya diselimuti oleh hantu hitam yang menyeramkan. Tubuh jiwa, penduduk asli dunia hantu. Melihat kekuatan misterius itu, Xiaoyan sangat terkejut. Sejak Xiaoyan memasuki dunia hantu, ia selalu tinggal di tempat yang banyak dihuni manusia, sehingga ia cukup lemah terhadap hantu, dan kekuatan hantu jauh melebihi manusia normal. Jika tidak, wilayah dunia hantu yang luas ini hanya akan memiliki nama palsu. Itu saja, aku tidak punya banyak usaha untuk berurusan denganmu, jadi, hantu terikat. Pada saat itu, hantu dan tubuh manusia tiba-tiba menjadi ilusi, dan sinar cahaya hitam berubah menjadi cahaya redup yang ganas dan menakutkan, meraung ke arah Xiao, dan di antara cahaya redup itu, tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Xiaoyan cukup takut dengan kekuatan aneh itu. Menggerakkan penguasa langit, Xiaoyan tak berani menunjukkan rasa jijik, tatapannya berubah serius. Bang bang bang, serangkaian ledakan terdengar. Serangan yang tampaknya dahsyat itu dipindahkan ke tempat lain oleh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, sebuah lubang besar sedalam puluhan meter muncul, dan bahkan di tepi lubang raksasa itu, seberkas cahaya redup memenuhi udara, dan dalam cahaya redup ini, sentuhan kekuatan misterius meresap. Kekuatan macam apa ini? Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Energi hantu seram seperti ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihatnya sejak ia memasuki dunia hantu. Aku tidak melihatmu punya kesempatan kedua. Angkat aku, jiwa pemakan hantu. Melihat Xiaoyan dengan mudah menghindari serangannya sendiri, pria muram itu juga sedikit terkejut, tetapi serangan yang lebih kuat di tangannya muncul dalam sekejap. Di mana orang suci ini? Serangan-serangannya ini tampaknya langsung menyerang kekuatan jiwa manusia, dan masih sulit untuk dicegah.
Tubuh Xiaoyan, api yang sangat panas menyebar seperti riak, dan segera bertanya dengan ragu. Yu Mingtian trance. Melihat pria muram di depannya menyerang seperti ini, mata Xiaoyan terpejam, kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba menggeliat, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di lapisan spiritual dimobilisasi oleh Xiaoyan, dan langsung terisi. Meskipun penjara membatasi persepsi setiap orang, tidak ada batasan bagi kekuatan jiwa. Keterampilan bertarung jiwa. Jejak keterkejutan muncul di wajah ilusi pria muram yang menatap pukulan Xiaoyan. Namun, tingkat serangan ini terlalu lemah bagiku. Pria muram itu tersenyum perlahan, dan cahaya redup yang sangat menakutkan tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang berukuran ribuan kaki. Di telapak tangan itu, energi hantu yang sangat muram, seperti aliran air sungai Tautau yang terus-menerus, begitu mendominasi. Boom! Tak lama kemudian, keduanya menyerang, dengan mudahnya menyerang bersama, dan lingkaran riak kehancuran muncul dari pusat serangan keduanya. Tingkat tirani pasukan itu cukup mengejutkan. Nak, mati. Sebelum gelombang pertempuran mereda, pria muram itu meraung, dan gelombang yang lebih dahsyat menyerang Xiaoyan. Tirai Tiansui, akibatnya perlahan menyebar, dan suara dengungan muncul dari kejauhan. Tirai air yang kokoh, bagaikan penghalang, sepenuhnya melindungi Xiaoyan. Seketika, tubuh Irene dan Xiao Zuoma juga muncul. Hanya saja dolma kecil didandani dengan rapi oleh Irene, dengan kuncir kuda ganda dan poni menutupi dahinya, dan dia mengenakan gaun yang agak kecil, yang cukup indah. Gadis kecil ini memang ada di sini, tapi mengingat kekuatan kedua orang ini, aku khawatir sulit untuk menghadapinya sendirian, jadi sebaiknya aku kembali dan melaporkan berita ini kepada orang dewasa. Pria muram itu menatap ketiga orang yang hadir. Melihat penghalang tirai air yang menyilaukan, ia menggelengkan kepalanya. Dia ingin lari, hentikan dia. Melihat ini, Xiaoyan buru-buru berteriak, "Susu!" Dengan suara keras, serangan Xiaoyan dan Irene langsung mengenai aura hantu tersebut, namun demi menyebarkan sedikit kekuatan untuk melindungi Xiao Zuoma, pria muram itu segera memanfaatkan aura hantu tersebut untuk pergi dari sana. Setelah beberapa saat, tempat itu kembali tenang, dan hanya Xiaoyan dan ketiganya yang tersisa. Hantu, Mu Wushuang. Menyaksikan sisa-sisa pertempuran menghilang sepenuhnya, Xiaoyan menatap ke tempat pria muram itu baru saja menghilang, berpikir. Kakak, orang itu tadi jahat. Pada saat ini, Zuoma kecil di sampingnya, dengan mata bagai batu akik, membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia terstimulasi olehnya dan teringat sesuatu. Kenapa orang ini begitu misterius? Aku khawatir perjalanan ke Holitan yang tak mati ini akan sangat berbahaya. Setelah berjuang beberapa saat, ia masih belum bisa memahami detail orang itu. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan orang itu jelas hantu, dan dia adalah tubuh jiwa. Tentu saja, orang kuat setingkat ini tidak akan berada di istana jiwa klan jiwa, juga bukan klan jahat atau dosa ekstrateritorial. Dengan cara ini, Xiaoyan sempat tertegun. Lagi pula, Xiaoyan kini hanya tahu kekuatan istana jiwa, klan jahat, dan para pendosa yang tersebar di mana-mana. Hantu di tubuh orang itu terlalu suram dan aneh, meskipun baru pertama kali aku melihatnya. Tapi hantu di tubuhnya, kurasa itu bukan hantu biasa. Irene yang berada di sampingnya memejamkan mata. Lupakan saja, kita langsung ke intinya saja. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan meninggalkan semua masalah ini untuk sementara waktu. Kakak, aku mungkin kenal orang itu. Melihat Xiaoyan dan Irene yang tak berdaya, wajah Xiao Zuoma yang sehalus porselen, dipenuhi sedikit kewaspadaan, langsung berkata. Kau tahu, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menatap lelaki kecil ini setelah Xiao Zuoma mengatakan itu. Berdasarkan persepsi Xiaoyan yang tersegel sementara, makhluk kecil ini tampaknya tidak memiliki dendam, apalagi kekuatan jiwa. Ia hanyalah gadis kecil biasa, hanya karena daun mayat hidup di tubuhnya, dan lain-lain. Xiaoyan tidak gegabah menanyakan perubahan itu, jadi Xiaoyan tentu saja terkejut ketika makhluk kecil ini membuka mulutnya. Orang itu tadi adalah orang jahat. Mereka ingin merebut harta karun di hutan ini. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu mengepalkan tangan merah mudanya dengan marah dan memaki-makinya sambil menghentakkan pinggulnya. Si kecil ini, mendengar kata-kata Xiao Zuoma, Xiaoyan dan Irene mengangguk tanpa sadar.
Zuoma kecil, bisakah kau membawa kami ke tempat itu? Setelah berkedip, Irene dan Xiao Yan saling berpandangan, dan Irene melanjutkan. Anehnya, kali ini Dolma kecil tidak menolak sama sekali, dan perlahan setuju. Segera, tangan kecilnya menggenggam erat telapak tangan Eriner dan berjalan menuju kabut. Ayo pergi. Eriner dan keduanya berjalan di depan, dan tak lupa berbalik dan bertanya pada Xiao Yan. Sepertinya pertempuran memperebutkan api mayat hidup ini juga akan menjadi menarik. Begitu suara Xiao Yan jatuh, tiba-tiba bayangan itu bersinar dengan seberkas cahaya api, menggeliat perlahan seperti iblis, mengikuti Xiao Yan. Namun, bayangan itu memiliki kekuatan penghancur yang tak terlukiskan, dan benda itu mungkin adalah penguasa penjaga api milik Xiao Yan. Gululu, aroma dan suara burung serta bunga terus tercium, dan sosok Xiao Yan dan yang lainnya pun perlahan muncul di sana. Ini, kan? Xiao Yan mengerutkan kening saat menatap tirai cahaya putih di depannya, karena aroma dan suara burung serta bunga jelas berasal dari dalam, tetapi orang-orang ini sekarang ragu-ragu. Ada harta karun di dalamnya. Banyak orang jahat akan datang untuk merebutnya. Kakak dan adik, kalian sudah berjanji pada Zuoma untuk melindunginya. Apakah baik-baik saja? Setelah sampai di sini, ekspresi Xiao Zuoma tiba-tiba berubah menjadi air mata, dan dia berkata kepada Xiao Yan. Kami berjanji padamu. Melihat Dolma kecil yang tampak seperti itu, Irene setuju. Terima kasih. Tepat setelah suara itu selesai, telapak tangan Xiao Zuoma sedikit bergoyang, dan dalam sekejap mata, ia menyentuh cahaya putih di depannya. Bang bang bang. Tiba-tiba, suara memekakkan telinga terdengar seperti guntur, dan ketiga sosok Xiao Yan pun ikut tersedot oleh hisapan yang sangat dahsyat. Ini adalah... Setelah beberapa menit, mereka bertiga memasuki tempat yang tidak dikenal melalui lorong misterius. Tempat di mana beberapa orang berada jelas merupakan hutan dengan vegetasi yang lebat, tetapi di sebelah hutan, fluktuasi yang mengejutkan memenuhi pemandangan. Ini, Gletser Tianhe. Pada saat yang sama, Irene yang selalu pendiam menyusut dan kehilangan suaranya. Ada seseorang di sini. Xiao Yan tak sempat bertanya. Jadi ia hanya bisa menggunakan kekuatan tiraninya untuk menyapu kedua gadis itu menjauh dari bebatuan di samping hutan. Sial, Gletser Tianhe ini sungguh aneh. Sudah berhari-hari, kenapa kita belum menemukan cara untuk memasuki dasar Tianhe? Bagaimana mungkin ini baik? Tepat setelah Xiao Yan dan mereka bertiga bersembunyi, beberapa pria dengan tatapan cemas perlahan lewat di depan mereka bertiga. Irene bersikap sangat kooperatif, memeluk erat si kecil Dolma yang kebingungan, jari-jarinya dengan lembut membandingkannya dengan gerakan tidak berbicara. Gletser Tianhe, menurut catatan guru, ini adalah tempat suci di dekat api mayat hidup. Di dasar sungai Tianhe, konon terdapat harta karun yang sangat berharga. Bahkan guru pun tidak tahu apa itu. Tapi harta karun semacam itu mungkin ada hubungannya dengan api abadi, Irene menjelaskan kepada Xiao Yan setelah sosok itu menjauh. Ini benar-benar pemandangan yang aneh, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Di tempat ketiganya berada saat ini, mereka masih berada di Tan Suci Mayat Hidup. Tan Suci Abadi memberi mereka perasaan seperti daun hijau yang terbungkus berlapis-lapis. Awalnya, mereka berada di lapisan terluar, dan sekarang mereka telah memasuki lapisan terdalam. Mengenai cara memasuki lapisan terdalam, saya khawatir itu tidak diketahui. Kalian berdua diam saja. Tunggu di sini, aku akan pergi melihat. Xiao Yan menatap pasukan di sekitar Gletser Tianhe, mengerutkan kening, dan berkata sambil tersenyum. Kau, ada begitu banyak orang kuat di sini, bagaimana kau bisa sampai di sana? Melihat ini, Eileen bertanya-tanya. Lagi pula, tidak ada keterampilan bertarung bela diri tersembunyi dalam atribut api, aksi pengintaian tersembunyi, atau semacam kegelapan tipe bayangan. Departemen yang kuat melakukannya dengan cukup baik. Wang berdengung. Sebelum Irene selesai berbicara, tubuh Xiao Yan langsung menyatu dengan bayangan di belakangnya, dan langsung berubah menjadi goresan-goresan kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang, menuju Tianhe yang membeku. Orang ini benar-benar mesum. Melihat penampilan Xiao Yan, Irene tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya, tetapi tindakan semacam ini baru diketahui Xiao Yan setelah ia menguasai jurus penjaga api, dan ia mampu mengendalikan auranya sendiri.
Auranya tersembunyi sementara di bawah bayang-bayang Phobos, jadi cukup mudah untuk melakukan beberapa tugas mata-mata. Namun, satu-satunya kekurangan metode ini adalah begitu mendekati pusat kekuatan tipe cahaya, ia akan muncul dalam sekejap, dan atribut lainnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Dengan cara ini, Xiaoyan menyatu dengan penguasa penjaga api dan mengikuti penguasa penjaga api menuju permukaan es tempat banyak kekuatan berkumpul. Yang disebut Master Penjaga Api itu secara alami adalah bayangan Xiaoyan. Ia tidak memiliki terlalu banyak kekuatan tirani, tetapi ia akan mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan di celah pertempuran. Setelah disuntik dengan kekuatan atribut api oleh Xiaoyan, ia cukup untuk melancarkan serangan mematikan di saat kritis. Satu pukulan itu, sudah cukup untuk membalikkan situasi pertempuran yang sebenarnya. Xiaoyan hanya memanfaatkannya sekarang.